Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di sini akan membahas mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 7 garis miring DSN MUI garis miring 4 garis miring 2000 tentang pembiayaan mudharabah atau kirot. Bersama kelompok kami yang pertama Desi Anggreni dengan nomor NIM 442211106. Yang kedua ada Nadia Maidi Maulina dengan NIM 4422118 dan yang terakhir saya Yesika Ira Prasasti dengan NIM 4421129 dari kelas PS1B. Selanjutnya, sebelum mengetahui mengenai ketetapan atau fatwa DSN MUI tentang pembiayaan mudharabah, perlu diketahui mudharabah sendiri adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua belah pihak, di mana pihak pertama yang disebut dengan malik atau sohib al-mal atau lembaga keuangan syariah yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua yang disebut dengan amil atau mudharib atau nasabah yang bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dalam usaha tersebut dibagi antara dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Di dalam fatwa tentang pembiayaan mudharabah atau kirot ini menetapkan tentang yang pertama ketentuan pembiayaan, kedua rukun dan syarat pembiayaan, dan yang terakhir adalah ketentuan hukum pembiayaan. Selanjutnya yaitu ada ketentuan pembiayaan. Ketentuan pembiayaan yang nomor 1 yaitu pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Yang nomor 2 yaitu dalam pembiayaan ini lembaga keuangan syariah sebagai sohibul mal atau pemilik dana yang membiayai 100% kebutuhan dana suatu proyek usaha, sedangkan pengusaha atau nasabah bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. Yang ketiga yaitu jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, lembaga keuangan syariah dan pengusaha. Selanjutnya nomor 4 yaitu mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan lembaga keuangan syariah tidak ikut serta dalam memanajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Yang nomor 5 yaitu jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Ketentuan pembiayaan yang nomor 6 yaitu lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali mudharib atau nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Ketentuan pembiayaan nomor 7 yaitu pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan. Namun agar mudharib tidak melakukan penyimpanan, lembaga keuangan syariah meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Ketentuan yang nomor 8 yaitu kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh lembaga keuangan syariah dengan memperhatikan fatwa DSN MUI. Ketentuan yang ke-9 yaitu biaya operasional dibebankan kepada mudharib. Ketentuan yang ke-10 yaitu dalam hal penyandang dana, lembaga keuangan syariah melakukan kewajibannya atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan. Mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. Oke, yang selanjutnya adalah rukun dan syarat pembiayaan. Jadi rukun dan syarat pembiayaan ini ada 5 nih teman-teman. Yang pertama cakap hukum, yang kedua ijab dan qabul, yang ketiga modal, kemudian yang keempat keuntungan mudharabah, kemudian yang kelima kegiatan usaha. Jadi yang pertama cakap hukum maksudnya apa? Jadi sahibul mal dan mudharib itu harus cakap hukum. Kemudian ijab dan qabul. Ijab dan qabul itu harus memenuhi beberapa syarat nih. Yang pertama menunjukkan tujuan kontrak atau akad. Kemudian yang kedua
dilakukan pada saat kontrak. Kemudian yang ketiga, akad dituangkan secara tertulis. Nah, selanjutnya adalah modal. Jadi modal juga harus memenuhi beberapa syarat nih teman-teman. Yang pertama, diketahui jumlah dan jenisnya. Kemudian yang kedua, berbentuk uang atau barang yang dinilai. Kemudian yang jika dalam bentuk aset, maka aset dinilai pada waktu akad. Kemudian yang ketiga, tidak berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudorib sesuai kesepakatan. Nah, selanjutnya yang keempat. Yang keempat, yaitu keuntungan mudorobah. Jadi keuntungan mudorobah ini juga memiliki beberapa syarat. Yang pertama, diperuntukkan bagi kedua belah pihak. Yang kedua, diketahui presentasi nisbah dari keuntungan dan perubahan nisbah sesuai kesepakatan. Kemudian yang ketiga, kerugian ditanggung penyedia dana dan pengelola hanya menanggung kerugian jika terjadi pelanggaran sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang kelima, kegiatan usaha. Jadi kegiatan usaha juga memiliki beberapa syarat. Yang pertama, hak eksklusif mudorib. Kemudian yang kedua, penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola untuk mencapai laba. Kemudian yang ketiga, kegiatan mudorobah harus sesuai hukum syariat Islam. Selanjutnya adalah mengenai ketentuan hukum pembiayaan dari mudorobah. Yang pertama, boleh dibatasi pada periode tertentu. Kedua, kontrak tidak boleh dikaitkan atau yang disebut dengan mu'alak dengan sebuah kejadian yang di masa depan yang belum tentu terjadi. Ketentuan yang ketiga, dalam mudorobah tidak ada yang namanya ganti rugi karena sifat dari akad mudorobah ini adalah amanah atau yad al-amanah kecuali akibat dari pelanggaran kesepakatan dari pihak mudoribnya. Keempat, ketentuan hukumnya yakni jika terjadi perselisihan nantinya dalam pemenuhan kewajiban mudorobah yang tidak bisa terselesaikan dengan musyawarah, maka penyelesaiannya bisa dilakukan melalui badan arbitrasi syariah. Baik, bagaimana teman-teman? Masih belum jelas mengenai pembiayaan mudorobah ini? Bisa ditambah ke kolom komentar ya. Bisa ditanyakan untuk kritik dan sarannya. Terima kasih untuk yang telah menyaksikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.